Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam program podcast Narasi Smamsa yang mempunyai tagline transparan dan menyejukkan. Ya, teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat bareng salah satu siswi SMA Muhammadiyah Surabaya, yang dimana siswi ini adalah kemarin masih baru gitu ya, baru mendapat suatu prestasi yang dimana perlu kita ketahui bersama. Kira-kira prestasinya seperti apa dan dalam bidang apa? Nah, kita sapa dulu nih ya. Assalamualaikum Fridiana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya, sehat ya. Gimana rasanya di akhir-akhir ini? Senang ya. Kaget. Ya gitu. Itu aja ya. Juga. Iya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa itu ya. Kita obrolan dalam beberapa waktu ke depan. Kita ngobrol singkat mengenai apa sih yang sudah didapat dari Fridiana kemarin. Nah, kayaknya kemarin nih kalau kalian melihat di media sosial ada sebuah prestasi yang baru yang dimiliki oleh siswi SMA Muhammadiyah Surabaya, yaitu prestasi menjadi apa kemarin Fridiana? Duta Kesehatan Putri Remaja Surabaya. Duta Kesehatan Putri Remaja Kota Surabaya. Itu dalam ruang lingkup kota. Ya. Kota ya. Kira-kira itu ya. Coba ceritain sedikit ya, perjalanan mulai dari awal itu tiba-tiba masuk ke kota, apa harus melewati beberapa proses seleksi dan sebagainya. Coba deh. Masih ada seleksinya. Pertamanya itu ya saya beruntung, terima kasih dengan Bu Nurul karena sudah menawari saya memberikan saya kesempatan ini. Jadi waktu itu tuh saya tuh lagi di Pare, lagi kursus bahasa Inggris. Di Aceh ya? Iya. Siapa yang ngajak pada waktu itu? Bu Nurul. Bu Nurul ya, guru BK ya? Iya, guru BK ya. Tiba-tiba ngechat, Diana bisa ikut ini ya. Ya udah deh. Waktu itu saya lihat jadwalnya dulu, oh ada online, jadi saya bisa mengikuti. Dari situ saya masih ada seksi tingkat kecamatannya dulu, tingkat kecamatan. Oh jadi awal itu tingkat kecamatan? Iya, ya, lanjut. tingkat kecamatannya dan alhamdulillah saya lulus dan masuk ke tingkat kotanya. Mulai pendaftaran itu tanggal 10 Juli. 10 Juli tahun 2022? Ya, berarti baru ya gitu iya, ya? Setelah itu mulai seleksi pertama itu ada seleksi ujian tulis di tanggal 12. Lalu alhamdulillah saya lolos dan masuk ke seleksi FGD, Focus Group Discussion gitu. Jadi kita membahas tentang topik yang ada di remaja. Habis itu alhamdulillah saya lolos lagi dan masuk finalis di tanggal 15-nya. 15-nya. Nah, di proses tahap awal nih rasanya kita ingin tahu juga kira-kira kok Fridiana ini kira-kira dengan seleksi pertama kira-kira tantangan apa yang menurut Fridiana ini ada hal sulit nggak sih ketika di tes pertama itu? Ada. Apa contohnya? Pengetahuan saya tentang kesehatan remaja, tentang apapun itu di kalangan remaja itu seperti apa itu. Itu tes tulis ya, Fridiana? Tes tulis yang dimana itu dalam ruang lingkup tingkat kecamatan dulu. Ya. Kecamatan mana? Kecamatan itu Tambarejo. Oh, Tambarejo. Jadi Puskesmas Tambarejo. Tambarejo. Jadi Smamsa ini dipilih oleh Puskesmas Tambarejo untuk menjadi siswa yang akan dilombakan dalam Duta Kesehatan Remaja gitu ya. Nah, di tes tulis akhirnya lolos. Itu kira-kira berapa anak nih? Kalau di tingkat kecamatan, saya lawannya itu 6 anak, 3 cowok, 3 cewek. Habis itu lanjut lagi, ada seleksinya, 2 kali seleksi kalau di tingkat kecamatan. Oh, 2 kali seleksi ya? 2 kali seleksi. Saya kira cuma 1. 2 kali seleksi. Berarti ternyata 2 seleksi. 2 seleksi, ada tes tulisnya, ada juga sama FGD-nya, ada kayak kita fokus group discussion lagi. Dan alhamdulillah dua-duanya saya lolos dan masuk ke tingkat kotanya. Untuk di seleksi fokus group discussion itu dalam virtual, online atau tatap muka ketemu gitu? Kalau yang di tingkat kecamatannya saya seleksi itu, saya kan masih di Pare itu waktu itu. Jadi, di Pare ya? Iya, masih di Pare. Ada apa kok di Pare nih? Kursus bahasa Inggris. Oh, lagi kursus juga. Iya, tujuannya kursus untuk bisa memahami lebih dalam tentang bahasa Inggris. Oh, gitu ya. Gitu. Termasuk salah satunya nanti berdampak kepada event Duta Kesehatan Remaja itu ya. Oke. Jadi di fokus group discussion itu ada berapa kelompok atau individu? Individu ya. Ada berapa teman yang ikut pada itu? 6 6 ya, 6 orang. Setelah itu diseleksi
untuk dinaikkan ke Ya, dibawa ke itu ya, tingkat kota. Nah, tingkat kota sendiri nih, tentunya kan kita penasaran, kok bisa seorang Fridiana ini itu ya, memang Semamsa itu dulu pernah menjadi salah satu duta kesehatan tingkat kota Surabaya juara 1. Pada waktu itu Mas Adi kalau nggak salah, nututin nggak? Nggak nututin ya, berarti kayaknya udah lama. Baru ini bangkit lagi kayaknya ya, bangkit lagi melalui Fridiana. Pada waktu itu kalau nggak salah Mas Adi juga yang itu ya, kategori putra juara 1 juga. Saya itu mungkin agak lama karena mungkin faktor pandemi juga tidak ada kegiatan. Sekarang sudah normal lagi, maka ini sudah waktunya bangkit lagi nih Semamsa melalui prestasi-prestasi, salah satunya adalah duta kesehatan remaja. Nah, tadi kan udah lewat kecamatan ya, tingkat puskesmas antar kecamatan. Nah, saya itu naik ke mana itu? Kota ya, tingkat kota lah. Di dalam kota sendiri kira-kira apa yang dilombakan, apa yang ditampilkan, apa yang dijadikan bahan untuk seseorang ini layak untuk dijadikan duta gitu loh. Gimana cara kita memberikan pendapat, memberikan saran, habis itu menanggapi suatu kayak topik terkini, contohnya kayak ya yang sekarang lagi viral gitu di apa nih? Contohnya apa? Lagi viral apa nih? Contohnya itu loh, yang itu bukan itu ya, apa yang Fashion Week itu ya? Bukan. Oh bukan, apa. Yang sekarang lagi topik pembahasan terkini yang dibahas sama dinas kesehatannya sendiri. Oh, tentang dinas kesehatan. Tentang pelecehan seksualnya remaja. Pelecehan seksual remaja yang lagi viral di medsos, di TV itu ya. Itu lagi masalah sekarang. Lagi yang dimana setiap berita-berita di televisi kita disuguhkan dengan tontonan-tontonan yang pelecehan seksual ya. Di lembaga pendidikan pun ada, bahkan di mana aspek lembaga pun rata-rata hal-hal seperti itu emang banyak terjadi gitu ya. Betul. Nah, kira-kira apa nih menurut Fridiana sendiri? Tanggapan Fridiana sendiri, ini bukan tes ya, bukan tes atau apa, cuman pengen tahu aja dah, kok bisa kemarin bisa jadi juara 1 duta tingkat kota dalam kategori putri. Menurut Fridiana sendiri gimana sih melihat fenomena apa itu tadi, pelecehan seksual ya, gimana nih? Menurut saya sendiri gimana ya, agak sulit untuk berkomentar karena kan pelakunya kan juga bermacam-macam, apalagi pelakunya kan juga ada yang orang terdekat, ada guru, ada lain sebagainya gitu. Jadi kayak ya saya cukup memberi pesan aja ya buat yang lainnya. Kasih pesan nih, bener. Kasih pesan aja. Dengarkan ya, ini pesan dari Fridiana yang kemarin lolos jadi juara 1 duta tingkat kota Surabaya. Ini ngasih pesan yang dimana buat kalian semua, apalagi di era-era sekarang ini. Dengarkan. Gimana? Kasih pesan aja buat entah itu para wanita, entah itu para lelaki ya, di luar sana harus berhati-hati dan juga jaga sikap, jangan berlebihan biar tidak mencolok gitu, dan jangan terlalu menarik perhatian. Jadi kita harus ngelakuin preventif ya, pencegahan sebelum sesuatu hal itu terjadi. Nah, dan itulah. juga banyak-banyak belajar tentang edukasi mengenai sex education. Nah itu, jadi biar kalian tahu kedepannya bagaimana. Sex education itu penting ya, penting untuk kita pelajari. Dan dimana kita sebagai seorang pelajar itu juga perlu pendampingan seorang guru, orang tua, apalagi kalau lagi punya masalah, apalagi kalau lagi perempuan itu saling pacaran itu resiko ya, resiko untuk hal-hal seperti pelecehan dan sebagainya itu. Nah, mungkin kayaknya tadi udah cukup menarik nih pembahasan kita. Selanjutnya kira di tingkat kota sendiri, kemarin kan tadi kan saya belum tanya, ada berapa itu sih anak yang mengikuti tingkat kota itu? Kalau tingkat kota, banyak seleksi pertama yang dites tulis itu jadi semua kecamatan, totalnya 63 kecamatan itu mewakilkan dua orang, satu putra dan satu putri, yang dimana jadinya total peserta saat itu 126 peserta. 126 peserta? Iya, itu se-Surabaya? Oh, luar biasa. Itu baik sekolah swasta atau negeri ya? Iya. Campur ya? Campur. Dan setelah itu seleksi kedua itu kan dipisah, udah disisihkan tuh yang mana yang lolos, yang mana enggak, dan di situ ada 40 orang yang lolos. 40 orang. Ya, 20 putra dan 20 putri. 20 putra, 20 putri itu sudah finalis ya? Belum finalis. Finalisnya dipotong lagi jadi 12 orang. Oh, dipangkas lagi jadi 12 orang. Iya, jadi 12 orang, 6 putra dan 6 putri, dan mereka yang 12 orang ini udah dinyatakan menang.
12 orang ini sudah dinyatakan menang. Sudah dinyatakan menang. Dinyatakan menang. Diadakannya seleksi ketiga yaitu seleksi wawancara itu supaya biar tahu tingkat kita menangnya itu di juara berapa, juara 1, 2, 3 atau juara harapan 1, 2, 3. Oh iya ya, berarti ada juara 1, 2, 3 itu juara umum ya? Ya, juara ada umum. juara harapan 1, 2, 3 juga. Betul. Oke, keren. Kalau Semamsa kemarin ngutus berapa orang? 2 Apa orang. Fridiana sendiri? Yang di tingkat kecamatan ada 2 orang. Oh, tingkat kecamatan. Ya. Siapa nih? Yang Ada jauh 2 saya kok orang. nggak tahu ya? Satunya Hafiz juga. Oh, Hafiz ya, anak sebel 12 Mia 1. 12 Mia 1. Fridiana 12 Mia 3. Mia 3. Oke, ya. Hafiz sendiri sampai mana kemarin? Baru bisa lolosnya sampai tingkat kecamatan. Sampai kecamatan ya, mungkin Hafiz itu ya apa? Banyak kesibukan mungkin ya, IPM dan sebagainya itu. Dan Fridiana ini memang fokusnya itu lebih suka ke itu ya, lebih mempersiapkan untuk hal seperti itu. Nah, saya pengen tahu kemarin waktu acara itu di mana acaranya kemarin? Waktu di finalnya itu kemarin. Finalnya tuh katanya sih saya dapatnya tuh sesi wawancara. Ternyata waktu datang di situ bukan sesi wawancara lagi. Oh, jadi dikira sama Fridiana itu diwawancarai. Iya, diwawancarai, ternyata enggak. Jadi semua peserta dari 12 orang itu disuruh maju ke depan. Di situ ada tersedia podium. Jadi kita maju ke depan, maju di podium itu dan disuruh milih nomor 1 sampai nomor 17 dipilih tuh. Dan milih. Iya. Itu ya. Random. Dan nomor 1 sampai 17 itu tadi ada pertanyaan sendiri. Jadi ada topiknya sendiri gitu. Kalau Fridiana dapat apa topiknya? Saya milih nomor 10 dan saya dapatnya kesehatan reproduksi. Betul. Kesehatan reproduksi. Jadi Fridiana mempresentasikan tentang bagaimana menjaga ataupun tentang kesehatan reproduksi. Betul. Itu ya. Oke. Setelah itu baru diumumin ya. Setelah menyampaikan presentasi itu. Oke. Jadi dari 12 finalis itu memilih kira-kira topik apa yang diambil dan itu random, nggak tahu apa pokok pembahasannya. Kan seperti itu. Ya. Yang terakhir nih kayaknya kesan setelah itu yang ngadain siapa sih? Tadi belum tanya nih kayaknya. Yang ngadain kegiatan Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Ya. Kalau nggak salah kemarin kata dihadiri sama Pak Eri juga? Iya, betul. Oh, ada Pak Eri Cahyadi juga kemarin ya. Karena kan kemarin tuh temanya tuh kayak kita tuh semacam kayak merayakan Hari Anak Nasional. Oh, pas memang momennya adalah Hari Anak Nasional. Iya, dan temanya emang awarding sama pentas seni sama kayak anak-anak berprestasi itu jadi kayak mementaskan seni gitu loh. Oh, selain ada pentas seni juga salah satunya adalah kegiatan Dinas Kesehatan penghargaan itu ya, kemarin itu ya. Di mana? Di Balai Pemuda. Di Balai Pemuda. Di Balai Pemuda. Ya, di medsos kan udah banyak tuh kegiatannya itu ya. Itu kayaknya selanjutnya nih. Kira-kira kesan setelah Fridiana ini ngeraih penghargaan yang menurut saya luar biasa ya, mengalahkan seluruh pelajar sekota Surabaya. Bukan mengalahkan ya lebih tepat, tapi yang terbaik dari diantara seluruh pelajar sekota Surabaya. Gimana rasanya ketika awal tahu? Kira-kira Fridiana ini menduga nggak sih? Ternyata dapat juara 1 itu duga nggak gitu loh? Nggak menduga sudah sesuai prediksi atau sudah gimana gitu? Enggak. Gimana ketika bener-bener nggak sesuai ekspektasi bakal sampai kayak gini gitu loh. Jadi ceritanya tuh saya tuh nunggu pengumuman yang juara ini. Jadi tuh udah 1 mingguan lebih. Oh, jadi 1 minggu lebih itu kok nggak ada info gitu ya? Nggak ada pengumuman. Nggak ada info, nggak ada pengumuman. Kayak nanggung kayak apa ya, kayak di ghosting gitu. Habis itu ternyata tiba-tiba ada pemberitahuan saya masuk juara 3 besar. 3 besar. 3 besar itu nggak disebutin saya juara berapa, nggak disebutin. Nggak tahu berarti. Nggak disebutin. Nah, saya baru taunya waktu kemarin gladi bersih hari Selasa tanggal 26 itu ada gladi bersih di Balai Pemuda. Dari situ saya sama teman-teman saya tuh ngambil konsumsi. Nyari nama, nyari dari mana, kayak puskesmasnya dari mana, dan di sebelah kanannya loh kok ada tulisan juaranya itu. Oh, gitu ya. Taunya dari situ. Dari situ ya berarti. Jadi kayak bener-bener kayak kaget, gak terduga gitu. Kaget gitu ya, rasanya kok bersyukur juga di luar dugaan kita. Mungkin kita itu kan kalau dalam event-event lomba itu kan yang penting kita nampil yang terbaik gitu ya. Betul. Soal juara itu kan soal bonus sebenarnya ya, soal bonus, dan itu bagian dari hasil apa yang sudah kita perjuangkan dan kita ikhtiarkan sama Allah kan gitu ya. Betul. Oke. Kira-kira ada yang mau disampaikan ke teman-teman nih ya? Buat Semamsa. Duta itu kan itu ya apa? Oh, ya. Duta itu apa bahasanya ya? Apa
apa ya, semacam kayak jadi perwakilan remaja Surabaya. Iya, remaja Surabaya tentang kesehatan. Coba ngasih pesan deh ke teman-temannya. Kasih pesan buat Semam saja ya, semoga kedepannya lebih banyak membuat prestasi begitu. Oke. Ada ucapan terima kasih mungkin buat siapa gitu? Ada banyak, terima kasih banyak yang pertama-tama buat Bu Nurul yang sudah memberikan saya kesempatan. Oh, buat Bu Nurul ya. Dong, Coba siapa di Bu Nurul? Bu Nurul yang sudah memberikan saya kesempatan, lalu pihak sekolah yang sudah mendukung dan memberikan doa kepada saya. Setelah itu pihak puskesmas yang sudah membantu saya dari awal hingga akhir saya ditentukan juaranya, dan keluarga serta teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport saya dari belakang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Fridiana atas perjuangannya. Semamsa itu merasa bangga mempunyai siswi seperti Fridiana, dan harapan sekolah ini bukan hanya Fridiana saja, tetapi bukan hanya di bidang kesehatan, tapi di seluruh aspek ataupun komponen mengenai bakat itu ya. Harapannya semua bisa prestasi. Dan yang terpenting lagi, sekolah itu akan selalu mendukung sepenuhnya untuk memajukan, mengembangkan prestasi atau bakat para siswa-siswanya. Itu ya, jadi itu Fridiana udah kelas 3 gitu ya. Ibarat kelas 3 itu ya, kalau orang wafat itu kita berharap husnul khotimah ya. Udah ujung-ujungnya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan buat SMA Muhammadiyah Surabaya. Maka ketika orang itu udah mau lulus ya, kalau bisa kita memberikan yang terbaik, kita memberikan oleh-oleh. Jadi ketika nanti Fridiana udah lulus di sini ya, otomatis kan tropinya kan ada ya. Tropinya ada di sini. Di situ ya, di sekolah. Sehingga nanti mungkin Fridiana sudah dewasa, sudah nikah, punya anak-anaknya di sini kan lihat, wah siapa orang kira juara biar, wah ki buku biyen kan ya. Siapa Fridiana, kan otomatis bangga. Gitu ya. Nah, itulah. Oke, saya rasa itu ya Fridiana ya. Terima kasih menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol singkat dalam podcast Narasi Semamsa gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Saya pamit undur diri selaku itu ya, MC atau moderator atau pemantik dalam obrolan singkat kali ini. Terima kasih Fridiana ya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat, dan ini sebuah prestasi yang membanggakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.